Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video lanjutan dari penentuan kurva stress strain. Pada video kali ini kita akan menentukan beberapa titik selain titik putus dan titik maksimum. Titik yang pertama akan kita tentukan adalah titik proporsional. Titik proporsional ini adalah titik di mana regangan dan tegangan ini berbanding lurus atau proporsional. Nah, menentukannya bagaimana? Menentukan itu dengan kita mencari bagian linear pada kurva stress strain yang telah dihasilkan. Untuk mencari data linearnya atau bagian linearnya, ini bisa kita lakukan dengan mengira-ngira di bagian mana yang sekiranya linear. Tapi jika bentuk kurvanya seperti ini akan sulit untuk melihatnya. Jadi caranya bisa kita perbesar saja. Untuk melihat datanya, kita perbesar sampai mudah untuk dilihat. Nah, ini sudah cukup jelas. Selanjutnya kita akan memperkirakan di titik mana yang sekiranya terdapat bagian yang linear. Jika kita telusuri, ini sepertinya titik linearnya ada di sekitar sini. Ada di sekitar sini. Di sekitar 0,015 ya, 0,015. Kita bisa tandai, kita cari data di 0,015. 0,01 ini di atas 0,015 sebelah sini 0,015. Nah, ini banyak, tapi kita coba dulu dimulai dari sini. Kita bisa tandai dengan warna kuning misalkan. Kemudian sampai di tadi 0,015 di sebelah sini ya. Iya, di sebelah sini sampai kira-kira dia sudah ini sampai kira-kira ada di sekitar sini mungkin di sini mungkin ya. Kita cari di sini di 0,026. Kita cari datanya 0,026 ini ya. Ini dia ada 0,026. Tapi coba kita mulai dari yang paling bawah aja. Kita tandai dengan warna kuning juga. Nah, data ini diperkirakan merupakan bagian linear. Maka kita coba kuningkan sampai batasnya. Nah, setelahnya ini bisa kita perkecil dulu. Kita bisa plotkan bagian yang linear ini pada chart yang baru untuk melihat seberapa linear, karena kita harus menghasilkan nilai regresi yang mendekati 1 atau bahkan nilainya 1 begitu. Jadi kita select data, kita add, kita beri kurva linear saja, kurva linear, kemudian series X-nya kita tarik ke bawah. Kejauhan. Nah, kemudian untuk Y-nya
kita tarik ke bawah juga. Oke, kita sudah bisa melihat kurva linearnya ya. Ini dia memang linear gitu. Nah, kita bisa tambahkan trend line. Kita lihat. Oke, ini udah cukup bagus ya dia di 0, tapi kita pindahkan dulu. 0,99, tapi ini kita lihat di formatnya. Oke, di sini kita kategorinya kita ubah jadi number. Nah, di number ini kita bisa lihat ternyata kita mendapatkan regresi 1. Jadi ini sudah bagus ya, sudah linear. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa menentukan nilai modulus yang atau slope, di mana nilai modulusnya ini akan berguna untuk penentuan titik luluh. Jadi ini merupakan nilai modulus yang bisa kita copy, kemudian kita pindahkan ke atas, kita simpan di sini. Nah, setelah kita ini bisa kita kecilkan lagi. Ini kita bisa ambil ke atas untuk mempermudah. Nah, setelah kita dapatkan hasil modulus yang, kemudian kita juga sudah menentukan bagian yang linear, kita bisa menentukan titik proporsional. Titik proporsional itu merupakan titik akhir pada garis linearnya. Jadi titik proporsional itu ada di sini. Kita tandai dengan warna lain, warna hijau. Kemudian jangan lupa untuk di copy. Kita kembali ke atas lagi dan kita simpan di sini. Kita paste. Selanjutnya kita bisa menentukan titik elastis. Titik elastis ini merupakan titik batas di mana suatu materi ini bersifat elastis gitu. Jadi biasanya titik elastis ini berada di tepat setelah titik proporsional. Jadi kalau misalkan tepat setelah titik proporsional, kemungkinan titik elastis itu ada di sini. Titiknya kita tandai dengan warna ini saja ya. Kemudian kita copy. Kita kembali ke atas lagi. Kita paste. Oke, setelah menentukan titik elastis dan proporsional, selanjutnya kita bisa menentukan titik luluh.